Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul pencuri. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita harus berjaga-jaga berkenaan dengan adanya ancaman dalam bentuk pengaruh jahat yang merusak pikiran oleh karena suatu pengajaran. Pengajaran dan pola hidup yang jahat dapat ditularkan oleh tokoh agama seperti Ragi. Ragi, meskipun volumenya kecil, namun dapat mempengaruhi atau mengubah sesuatu yang besar dan luas. Ragi orang Farisi dalam teks Alkitab yang menggambarkan pengaruh ajaran orang Farisi itu atau yang dikenal Ragi orang Farisi itu menunjuk pengaruh negatif melalui pengajaran dan sikap hidup. Mereka itu rohaniwan palsu. Ragi orang Farisi dapat digambarkan seperti kaleng racun yang diberi label susu pada kemasannya, padahal dalamnya racunnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat membahayakan. Demikianlah orang Farisi yang dianggap sebagai rohaniwan, ternyata mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Keadaan ini membuat semakin banyak rakyat Israel menjadi sesat. Kasus ini juga bisa terjadi di zaman sekarang, saudara. Tidak sedikit pembicara yang diakui sebagai penyambung lidah Allah, padahal ia tidak menyampaikan kebenaran firman yang murni, jadi penyambung lidah iblis. Tetapi ironisnya mereka bisa menyesat-nyesatkan orang. Menyesat-nyesatkan orang yang sebenarnya menjadi juru bicara Tuhan. Hal Ragi orang Farisi yang menyesatkan bertalian dengan apa yang dikemukakan oleh Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10. Itu bertalian. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus mengenai Ragi orang Farisi itu ternyata terkait dengan yang diucapkan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuhan menyebut musuh itu adalah pencuri. Dalam bahasa Yunaninya kleptes. Kata kerjanya adalah klepto. Maka kita mengenal kata kleptomania, orang yang suka mencuri atau punya penyakit suka mencuri. Mencuri artinya mengambil milik orang lain dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Lalu apa maksud Tuhan bahwa iblis itu sebagai pencuri? Iblis digambarkan sebagai sosok pencuri dengan diam-diam dan dengan cara yang cerdas, memakai orang-orang yang diakui sebagai hamba Tuhan atau rohaniwan, tetapi memberitakan, mengajarkan Injil yang palsu. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri ini mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Yesus datang untuk memberi hidup, artinya memberikan hidup yang berkualitas. Dan kelimpahan itu maksudnya kelimpahan secara rohani. Dalam bahasa aslinya perisos, artinya tinggi dalam kualitas, bukan kuantitas. Iblis datang untuk mengambil kehidupan dan membawa manusia kepada kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah kemiskinan rohani, bukan kemiskinan materi. Iblis berusaha membuat banyak orang tanpa sadar mengkonsumsi pemberitaan pengajaran yang salah. Dalam kecerdikan dan kelicikannya, iblis membentuk karakter seseorang dalam waktu panjang sehingga karakter orang itu tidak pernah bisa menjadi seperti Kristus. Ini dalam lingkungan orang Kristen Dan tanpa disadari oleh banyak orang Kristen melalui segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, atau ajaran yang mereka terima, mereka itu sebenarnya teracuni yang membawa mereka kepada kematian atau yang paling tidak membuat mereka tidak menjadi serupa dengan Yesus. Dalam taraf tertentu jiwanya tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak bisa mendengar kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 3-4.
Fenomena ini terjadi pada orang-orang Kristen yang sudah lama hidup dengan cara berpikir anak-anak dunia, sehingga mereka tidak dapat lagi mengenakan kebenaran Tuhan. Nah, dalam lingkungan gereja banyak jemaat telah diracuni oleh pengajaran yang salah dan tertulari spirit yang terpancar dari pembicara yang hidupnya tidak sesuai dengan kesucian Allah. Dan inilah yang disebut ragi itu sebenarnya, saudara. Dalam kegiatannya, iblis mencuri dengan memakai orang-orang sebagai pelaksananya. Pada zaman Yesus, iblis bisa memakai para rohaniwan atau para ulama agama Yahudi seperti orang Farisi untuk mengarahkan jemaat umat ke jalan yang salah. Nah, dalam pernyataannya, Yesus berkata, "Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Nah, dalam pernyataan ini Yesus membandingkan dirinya dengan orang Farisi dan tokoh-tokoh agama Yahudi yang tidak melalui jalur yang benar dalam mengajar. Tidak melalui jalur yang benar. Jadi bukan distributor yang benar. Untuk dapat membedakan apakah seseorang membawa pengajaran yang sehat atau tidak, sesat atau benar, harus menggunakan ukuran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Ukurannya bukanlah kelakuan lahiriah semata-mata orang yang mengajarkan kebenaran tersebut. Ya, memang pada akhirnya kita dapat membedakan nabi palsu atau tidak tergantung atau terlihat dari buahnya. Namun dalam kondisi tertentu kita membutuhkan klarifikasi segera atau secepatnya sebelum kita terjebak lebih parah ke dalam penyesatannya. Untuk itu kita harus menggunakan Alkitab sebagai tolak ukurnya. Harus dipahami bahwa iblis bisa mengelabui orang Kristen dengan cara-cara yang sangat cerdik. Pengajar-pengajar palsu akan ditampilkan sebagai orang baik, lemah lembut, mengadakan mujizat, dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu banyak orang tertipu, banyak orang terperdaya, tertipu, saudara. Nah, dengan demikian, orang-orang itu menyesatkan jemaat. Tidak sedikit orang yang mengaku hamba Tuhan atau pendeta sebenarnya dipakai iblis untuk merusak kehidupan iman yang sejati. Itulah sebabnya dalam surat Yohanes tertulis bahwa banyak nabi palsu pergi ke seluruh dunia. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan agar orang percaya bersikap tegas kepada mereka yang mengajarkan Injil dan Yesus yang lain. Tegas mengatakan ini salah, ini tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersikap tegas terhadap pengajaran yang tidak sesuai Alkitab. Pada dasarnya ciri pengajaran yang sesat adalah, perhatikan ini, pengajaran yang sesat tidak menekankan kesucian hidup sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Tidak menekankan langit baru, bumi baru, tapi menekankan berkat-berkat jasmani dan mujizat. Nah ini, tidak menekankan kehidupan di langit baru, bumi baru, tapi menekankan berkat-berkat jasmani dan mujizat. Menekankan keberhasilan dan sukses di bumi, dan tidak mengajarkan mempersembahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ya, hanya mempersembahkan 10% atau mempersembahkan persembahan yang lain, tapi bukan segenap hidup tanpa batas untuk Allah. Nah, kiranya kebenaran hari ini dapat membuka pikiran kita untuk mengenali kebenaran yang murni. Ya, Tuhan memberkati. Sola Gracia.